Oke, Budia buka dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video pembelajaran ini. Di sini Budia akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 8 semester gasal untuk pertemuan pertama selama masa pandemi ini, gitu ya. Jadi Budi akan menjelaskan materi tentang IPS semester 1 bab pertama. Mari kita buka dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Dah. Oke ya, sudah terlihat ya. Jadi kita akan belajar tentang materi IPS di semester gasal ini. Sebentar. Nah, materi IPS di semester gasal untuk kelas 8 kita akan mempelajari 2 bab, yaitu materi bab geografi, yaitu mengenal kondisi geografis dan sosial ekonomi serta interaksi antar negara-negara di ASEAN atau Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah, bab kedua adalah sosiologi dengan mempelajari mobilitas sosial. Nah, kita bahas bab pertama dulu untuk pertemuan pertama, yaitu mengenal negara ASEAN. Ada yang sudah pernah ke luar negeri sebelumnya? Kalau sudah, apakah luar negeri yang kamu datangi itu termasuk negara ASEAN? Kita coba lihat ya. Ini kita lihat globe berikut. Globe ini kita bisa lihat ya, ini ada Eropa, ada Asia, ada Australia di sini. Nah, di sini nanti kita akan melihat yang namanya Asia Tenggara. Asia Tenggara letaknya di mana? Di sini ya. Yang ada Indonesianya, otomatis karena Indonesia termasuk Asia Tenggara. Nah, mari kita menjelajah. Nomor 1, ini adalah negara Brunei Darussalam ya. Di sini ada Brunei Darussalam. Nomor 2 ini Filipina. Nomor 3, negara besar adalah kita Indonesia. Nomor 4, ini Malaysia. Nomor 5 di pojok kecil ini adalah Singapura. Nomor 6 adalah Thailand. Nomor 7 Vietnam. Nomor 8 Kamboja. Nomor 9 Laos. Nomor 10 Myanmar. Ya. Ini adalah negara-negara di ASEAN. Oke, kita lihat peta benarnya, peta yang ada gambarnya beneran. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Ini adalah wilayah Asia Tenggara. Ada 10 wilayah Asia Tenggara. Kita lihat, apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi untuk negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi kerjasama yang ada di Asia Tenggara. ASEAN sendiri merupakan singkatan atau akronim dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi ini bahasa Inggrisnya ya. Asosiasi dari negara-negara Asia Tenggara. Southeast adalah Tenggara, ASEAN adalah Asia, Asia Tenggara, Nation adalah negara. Negara-negara di Asia Tenggara yang terkumpul dalam sebuah asosiasi. Jadi ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Pendirinya adalah Indonesia, ada 5 negara pendiri, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan 5 Filipina. Kemudian tokoh perwakilannya ada Adam Malik, Haji Adam Malik dari Indonesia, dari Singapura ada S. Rajaratnam, kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Thailand ada Tanat Koman, dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Ini adalah orang-orang atau negara-negara yang memprakarsai adanya ASEAN. Nah, ASEAN berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1968 yang ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok.
Ini tugas ya, menggambar dan mewarnai bendera salah satu negara ASEAN kecuali Indonesia. Oke, Budia langsung ke pertemuan kedua ya. Tentang letak geografis dan astronomis negara di Asia Tenggara. Jadi, secara geografis bisa dilihat berdasarkan wilayah di sekitarnya, Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, batas di sebelah utaranya ini ada Cina, kemudian batas selatannya ada Samudra Hindia dan juga Australia. Kemudian batas sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik, ini Papua Nugini ya. Kemudian batas sebelah baratnya adalah Bangladesh, di sini ada Bangladesh, di sebelahnya Myanmar, dan juga Samudra Hindia. Nah, negara-negara ASEAN yang paling ya, jadi yang paling utara adalah Myanmar, yang paling selatan adalah Indonesia, yang paling barat juga Indonesia, yang paling barat adalah Myanmar, ini yang paling sini. Kemudian yang paling timur adalah Indonesia. Jadi sama-sama Myanmar dan Indonesia. Ini adalah negara ASEAN yang paling menjadi batasnya, paling terdepan. Nah, akibat dari pengaruh letak geografis adalah menjadi posisi silang dunia, tempat bertemunya banyak budaya dan strategis. Karena tadi berada di antara dua benua dan dua samudra, serta sebagai tempat persilangan, maka Asia Tenggara itu adalah strategis. Sekarang letak astronomis. Ini letak astronomis berdasarkan garis lintang ya. Tadi di paling utara adalah Myanmar, berarti paling utara itu berapa? 28 lintang utara ini ya. Dan paling selatan adalah Indonesia, 11 derajat lintang selatan. Kemudian yang paling barat adalah Myanmar, di 93 bujur timur. Sampai yang paling timur adalah Indonesia, ditarik garis 141 bujur timur. Jadi letak astronomisnya ASEAN adalah 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu adalah letak astronomisnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah negara ASEAN memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Tadi kan negara ASEAN itu dari 28 lintang utara. Padahal letaknya iklim tropis hanya sampai 23,5 lintang utara. Maka dari itu ada yang memiliki iklim subtropis karena tadi paling utara adalah 28, sedangkan batasnya iklim tropis hanya 23,5. Jadi, ada negara yang memiliki iklim subtropis. Negara yang memiliki iklim subtropis itu adalah Myanmar. Negara kecuali Myanmar itu beriklim tropis dan Myanmar sebagian tropis tapi sebagian subtropis. Sedikit yang beriklim subtropis, tapi ada yang beriklim subtropis. Itu adalah pengaruh akibat letak astronomis. Itu ya. Nah, ini ada ibu kota negara ASEAN. Nah, ada Jakarta Indonesia, Kuala Lumpur untuk Malaysia, Bandar Seri Begawan untuk Brunei Darussalam, dan Singapura untuk Singapura, Phnom Penh untuk Kamboja, Hanoi untuk Vietnam, Yangon untuk Myanmar, dan Vientiane untuk Laos. Manila untuk Filipina, dan Bangkok untuk Thailand. Itu saja dari Budia untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas. Atau mau sekalian ya, sekalian saja kita bahas untuk pembahasan tentang negara-negara ASEAN. Nah, kita langsung saja ya. Kita ke bentuk geografis negara ASEAN. Bentuk geografis negara ASEAN itu ada 4. Jadi, bentuk geografis itu bentuk wilayah Indonesia. Wilayah negara di ASEAN itu bentuknya seperti apa sih wilayahnya, kayak gitu ya. Jadi,
Ada satu kompak, itu berbentuk lingkaran, hampir menyerupai lingkaran. Kemudian elongated itu memanjang. 3 protruded itu gabungan antara lingkaran dan memanjang. Kemudian yang keempat adalah fragmented atau kepulauan. Kita lihat dulu. Jadi ya di sini bisa dilihat. Yang kompak hampir menyerupai lingkaran itu ada Kamboja. Ini kan mau menyerupai lingkaran ya, sama Singapura ini. Singapura kecil di sini itu menyerupai lingkaran, makanya bentuk geografisnya adalah kompak. Kemudian elongated. Elongated itu yang panjang. Jadi yang memanjang dari utara sampai selatan itu apa? Ini Vietnam, memanjangkan bentuknya, wilayahnya. Nah, ini Vietnam dan juga Laos, memanjang. Nah, yang protruded itu adalah gabungan ada yang luas lebar, sama ada yang memanjang. Contohnya adalah Myanmar nih. Myanmar kan ada yang luas nih, luas ke kanan, ke atas. Juga ada yang memanjang, ada yang seperti memanjang ini, kayak buntutnya ya. Ini adalah Myanmar. Kemudian ada Thailand. Thailand ini ada yang lebar, yang hijau ini ya. Thailand. Kemudian ada yang memanjang nih di sini. Ini adalah Thailand. Bentuknya protruded. Kemudian fragmented itu adalah bentuk negara yang berbentuk kepulauan. Di ASEAN ada negara Indonesia. Ini yang kuningnya Indonesia, negara kita sendiri. Dan juga Filipina. Ya, Filipina. Ini adalah negara-negara yang berbentuk kepulauan. Itu. Nah, kita lanjut mengenal negara ASEAN ya. Ini sudah ada di buku. Benderanya begini adalah negara Indonesia. Ibu kotanya Jakarta, mata uangnya rupiah, bentuk pemerintahannya republik, iklimnya tropis, bentang alamnya gunung api, ada gunung api banyak, ada pantai, ada pegunungan, ada sungai, ada danau, bukit, banyak sekali ya. Sumber daya alamnya ada emas, minyak bumi, batu bara, dan timah. Kita lanjut ke negara selanjutnya, adalah Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Kemudian mata uangnya dolar Brunei. Bentuk pemerintahannya kesultanan. Jadi kepala pemerintahannya adalah sultan yang dipilih secara keturunan ya, turun-temurun. Kemudian iklimnya tropis, bentang alamnya berbukit. Dan sungai yang terkenal adalah Sungai Baram. Sumber daya alam yang terkenal adalah minyak bumi. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang kaya karena dia disokong oleh sumber daya alam paling banyak adalah minyak bumi. Sedangkan minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang paling banyak dicari di seluruh dunia. Jadi Brunei Darussalam itu kaya karena punya minyak bumi. Kemudian yang ketiga ada Filipina dengan ibu kota di Manila dan mata uangnya adalah peso. Kemudian pemerintahannya republik. Iklimnya tropis seperti Indonesia, bentang alamnya seperti Indonesia persis, ada pantai, ada gunung, ada sungai juga, dan banyak juga gunung berapi. Sumber daya alamnya adalah minyak bumi, nikel, dan tembaga, serta emas. Hampir sama seperti Indonesia. Kemudian ada Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Mata uangnya riel, bentuk pemerintahannya Republik Komunis, iklimnya tropis. Danau yang terkenal adalah Danau Tonle Sap, dan sungainya yang terkenal adalah Sungai Mekong. Sumber daya alam utamanya adalah beras, karena dialiri aliran Sungai Mekong dan menjadi daerah yang subur. Danaunya juga mengaliri sawah-sawah di sekitarnya, maka komoditas utamanya adalah beras. Kemudian Laos, ibu kotanya Vientiane, mata uangnya Kip, bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis, iklimnya tropis, bentang alamnya itu tidak memiliki laut. Jadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki laut. Tetapi dia dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai Mekong itu sungai yang berasal dari Cina. Jadi dari Cina mengaliri masuk ke Laos, masuk ke Vietnam, nanti masuk ke Kamboja, dan juga sebagian masuk ke Thailand. Jadi Sungai Mekong ini sangat panjang ya. Kemudian sumber daya alamnya ada hutan dan hasil pertanian serta tambang. Kemudian negaranya Upin Ipin ya, Malaysia, ibu kotanya di Kuala Lumpur, mata uangnya adalah ringgit. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional atau kerajaan. Kemudian iklimnya tropis. Nah,
Wilayah di Malaysia juga dibagi menjadi dua, yaitu pegunungan. Dibagi menjadi dua wilayah pusat di Kuala Lumpur dan wilayah Sarawak di Kalimantan. Yang bergabung dengan Indonesia itu adalah negara bagian Malaysia ya. Nah, sumber daya alam utamanya adalah karet serta minyak sawit. Ini termasuk penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Kemudian Myanmar, ibu kotanya Yangon, mata uangnya Kyat. Terus bentuk pemerintahannya adalah republik, sama seperti Indonesia. Kemudian iklimnya tropis dan subtropis, tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa iklim di Myanmar itu adalah subtropis, ada subtropisnya ya. Kemudian bentang alamnya dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Kemudian ada sumber daya alamnya adalah beras, teh, dan kayu jati. Sebentar dulu ya. Sebentar. Oke, ini Myanmar, dilanjut ya. Untuk Singapura, ini adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang merupakan negara maju. Padahal, Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam. Jadi, sumber daya alamnya itu tidak punya. Singapura satu-satunya negara yang tidak punya sumber daya alam. Maaf, ini benderanya harusnya ada merah putihnya, tapi putihnya tertutup dengan putihnya background. Jadi, benderanya merah putih, ada bulan sama bintangnya ya. Singapura, ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar Brunei, dan bentuk pemerintahnya republik, iklimnya tropis. Dan kebanyakan bentang alamnya adalah dataran rendah, di mana dataran rendah ini di Singapura itu mereka banyak melakukan praktik reklamasi, menimbun laut untuk dijadikan dataran karena mereka kekurangan dataran, kayak gitu ya. Mereka kekurangan wilayah, makanya mereka melakukan reklamasi pantai. Nah, Singapura itu tidak punya sumber daya alam, bahkan air saja itu impor dari Malaysia, tetapi mereka bisa maju karena mengembangkan sektor jasa dan industri. Kemudian yang sebelum terakhir ada Thailand. Ibu kotanya Bangkok, mata uangnya baht, bentuk pemerintahannya kerajaan, iklimnya tropis, dan bentang alamnya dialiri oleh Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Sumber daya alamnya yang paling besar adalah timah, beras, dan juga ganja. Terus ada Vietnam, ya, Vietnam ibu kotanya Hanoi, mata uangnya dong, bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Jadi biasanya kalau komunis tuh warna benderanya dominan merah ya. Kemudian ada iklim tropis, iklimnya tropis, bentang alamnya dialiri oleh Sungai Mekong, dan sumber daya alamnya ada minyak bumi dan juga batu bara. Oke, itu saja dari Budia untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan Budia via WA. Terima kasih. Itu saja dari Budia. Budia akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.